Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami ingin memenuhi tugas dari mata kuliah Struktur dan Fungsi Biomolekul dengan dosen pengampu Profesor Dr. Muktiningsih Nurjaya di MSI, Program Studi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang membedah filosofi dari biokimia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2, di mana yang pertama ada Muhammad Ferlian Hakim dengan NIM 130076 21044, Korea Tunik Masal Sabila dengan NIM 130076 21029, dan Sabrina Ajeng Pitaloka dengan NIM 130076 21065. Biokimia. Jika dilihat secara garis besar, biokimia ini berasal dari kata-kata biologi dan juga kimia. Namun, sebenarnya biokimia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu ada bios yang berarti hidup, hayati atau kehidupan, serta kemios yang berarti kimia atau senyawa kimia. Jadi biokimia ini jika ditarik garis secara besar adalah ilmu kimia hayati atau ilmu kimia kehidupan. Jadi, biokimia ini adalah ilmu yang mempelajari berbagai reaksi kimia kehidupan serta interaksi molekul dalam sel makhluk hidup. Sebelum mengenal lebih jauh tentang biokimia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah dari biokimia. Sejarah awal mulanya penelitian biokimia ini terjadi pada abad ke-17, di mana Robert Hooke melakukan observasi terhadap sel-sel menggunakan mikroskop sehingga dapat meningkatkan pemahaman atas struktur yang kompleks pada makhluk hidup. Dilanjut pada abad ke-18, di mana Carl Wilhelm Scheele, yaitu seorang ahli kimia asal Swedia, telah melakukan penelitian mengenai susunan jaringan kimia yang terdapat dalam tumbuhan dan juga hewan. Selain itu, beliau juga mengisolasi asam oksalat, asam laktat, asam sitrat, beberapa ester dan juga kasein yang terdapat di bahan alam. Kemudian dilanjut pada tahun 1828 di mana Friedrich Wöhler menunjukkan bahwa urea senyawa yang terdapat dalam urin ini dibuat dalam laboratorium dengan cara memanaskan alkali sianat dan juga garam amonium. Namun, pada awalnya Friedrich Wöhler ini mengharapkan hasilnya adalah garam amonium sianat. Namun yang terjadi, yang dihasilkan adalah sebuah urea. Kemudian, istilah biokimia ini pertama kali dikemukakan oleh Carl Neuberg, seorang ahli kimia asal Jerman pada tahun 1903. Dan biokimia ini akhirnya memperoleh bentuk nyata sebagai sebuah bidang studi atau suatu bidang studi. Kemudian dilanjut dengan penemuan dari dua bersaudara, Edward dan Hans Buchner, di mana dua bersaudara ini menyatakan bahwa ekstrak dari sel ragi yang telah mati tetap dapat menyebabkan terjadinya proses peragian atau fermentasi gula menjadi alkohol. Penemuan ini sebagai pembuka analisis terjadinya reaksi biokimia dan proses biokimia dengan menggunakan alat lab dan juga terhadap makhluk hidup langsung. Perkembangan biokimia ini juga tidak lepas dari perkembangan yang terjadi pada bidang pengetahuan genetika, di mana gagasan tentang adanya gen, yakni unit membawa sifat-sifat turunan oleh individu, timbul dari karya George Mendel pada pertengahan abad ke-19 menjelang abad ke-20. Diketahui bahwa gen tersebut terdapat pada kromosom. Pada abad ke-20 ini juga ilmu biokimia menjadi perkembangan yang sangat pesat. Tujuan biokimia. Tujuan mempelajari ilmu biokimia ini adalah untuk memahami interaksi molekul-molekul tak hidup yang menghasilkan fenomena kompleks dan efisiensi yang menjadi ciri-ciri kehidupan serta menjelaskan keseragaman kimia dari kehidupan yang beragam. Oke, selanjutnya ini adalah komponen kimiawi dalam sel. Untuk komponen kimiawi dalam sel sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah komponen organik dan yang kedua itu adalah komponen anorganik. Kita bahas dulu yang pertama adalah komponen organik. Nah, untuk komponen organik yang pertama adalah karbohidrat. Nah, secara biokimia, karbohidrat itu mengandung gugus fungsi karbonil sebagai aldehid atau keton dan banyak gugus hidroksil yaitu OH.
atau senyawa yang menghasilkan senyawa-senyawa ini bila dihidrolisis. Nah, berikut itu adalah saya berikan contoh daripada komponen organik yaitu karbohidrat dengan rumus C12H22O11 adalah sukrosa dengan struktur sebagai berikut. Komponen organik yang kedua itu adalah protein. Protein sendiri adalah kelompok biomolekul berukuran besar yang terbentuk dari satu rantai panjang asam amino atau lebih. Untuk strukturnya, saya berikan contoh struktur asam amino, bisa dilihat di slide. Untuk komponen organik yang ketiga adalah lipid atau lemak. Nah, lipid biasanya itu terbentuk dari satu molekul gliserol yang bergabung dengan molekul lain. Bisa dilihat di gambar, struktur yang warna biru itu adalah gliserol bergabung dengan struktur yang berwarna hitam yang membentuk lipid. Nah, untuk komponen organik yang terakhir adalah asam nukleat. Dalam sebuah sel, asam nukleat itu tersusun daripada nukleotida. Nah, ternyata asam nukleat itu juga terdiri dari DNA dan RNA. Asam nukleat itu sendiri berperan dalam mengatur pewarisan sifat dan sintesis protein. Berikut adalah struktur dari asam deoksiribonukleat atau DNA. Bisa dilihat di slide. G itu artinya adalah guanin dan C itu artinya sitosin. Nah, komponen organik sudah selesai. Selanjutnya kita akan ke komponen anorganik. Komponen anorganik yang pertama itu adalah air. Nah, air sendiri merupakan komponen kimiawi sel yang komposisinya itu paling banyak. Nah, fungsi air dalam sel itu adalah sebagai pelarut bahan organik dan anorganik serta mempercepat reaksi biologi dalam sel. Struktur dari air juga bisa dilihat sendiri dengan rumus H2O. Selanjutnya komponen anorganik yang kedua itu adalah vitamin. Dalam sel sendiri, vitamin itu berperan sebagai katalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi kimia dalam sel. Berikut saya berikan salah satu contoh dari vitamin adalah vitamin C atau biasa disebut asam askorbat dengan struktur sebagai berikut. Nah, kemudian ini adalah komponen anorganik yang terakhir, yaitu adalah mineral. Mineral sendiri berperan dalam aktivitas metabolisme sel, pengatur kerja enzim, serta memelihara tekanan osmosis sel. Contohnya adalah kalsium, klorida, magnesium, dan masih banyak lagi. Baik, yang berikutnya ini adalah hierarki dalam organisasi kehidupan. Dimulai dari yang awal itu adalah molekul, kumpulan dari beberapa molekul disebut sel, selanjutnya dari beberapa sel disebut jaringan, dari beberapa jaringan disebut organ, kemudian dari beberapa organ disebut organisme atau manusia atau hewan. Kemudian kumpulan daripada beberapa organisme yang satu jenis disebut populasi. Dari beberapa populasi juga membentuk komunitas. Jadi komunitas itu tersendiri kumpulan daripada beberapa populasi sehingga memiliki jenis yang berbeda. Nah, dari kemudian itu adalah ekosistem. Ekosistem itu kumpulan daripada beberapa komunitas dan mempengaruhi atau membutuhkan bantuan lingkungan. Kemudian di atas ekosistem dan yang paling atas itu adalah bioma. Bioma itu tersendiri kumpulan dari beberapa ekosistem yang ada di alam ini. Contoh daripada bioma itu sendiri adalah padang pasir, gurun, padang rumput, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya di sini ada DNA sebagai materi genetik dan pembentukan sel dalam makhluk hidup. Nah, pembahasan DNA dengan ilmu biokimia tentu saja saling berkaitan. Berbicara mengenai kehidupan tidak akan lepas dari pembahasan mengenai sel. Sel sendiri merupakan satuan unit terkecil dalam kehidupan, di mana dalam sel itu terdapat satu materi genetik yaitu DNA. Nah, DNA sendiri merupakan kepanjangan dari deoksiribonucleic acid. Atau dalam pengertiannya sendiri, DNA merupakan susunan kimia makromolekuler yang terdiri dari 3 macam molekul, yaitu ada gula pentosa, asam fosfat, dan juga basa nitrogen, yang sebagian besar terdapat dalam nukleus hidup, yang fungsinya nanti akan mengatur program keturunan selanjutnya. Nah, ketika digambarkan, DNA berbentuk double helix. Setiap helix ini terdiri dari gula dan asam fosfat.
Lalu ada jembatan yang berada di tengahnya, itu kita sebut sebagai basa nitrogen. Karena helixnya ada 2, makanya nanti ada sepasang basa nitrogen. Nah, jika di zoom in, kita bisa melihat bahwa helix ini digambarkan sebagai satu gula pentosa dan juga satu asam fosfat. Dan ada satu basa nitrogen yang menempel padanya. Nah, satu unit ini nantinya kita sebut sebagai nukleotida. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, bahwasanya DNA mengandung basa nitrogen. Basa nitrogen sendiri ada 4 jenis, yaitu ada adenin yang selalu berpasangan dengan timin, dan juga ada guanin yang selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, basa nitrogen sendiri fungsinya itu sebagai kode penentu asam amino yang nantinya akan menjadi protein. Setiap 3 basa nitrogen kita sebut sebagai satu kodon. Nah, urutan basa nitrogen yang berbeda-beda ini tuh sebenarnya sebuah urutan kode yang memerintahkan untuk membuat sejenis asam amino. Sehingga dapat diartikan bahwasannya urutan rantai kodon nantinya akan membuat satu rantai asam amino yang merupakan polipeptida atau kita sebut juga sebagai protein. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa DNA ini ada untuk membentuk protein-protein dalam tubuh makhluk hidup, di mana protein ini akan membentuk tubuh makhluk hidup dari ujung kepala hingga ujung kaki. Nah, di awal kehidupan sendiri, semua makhluk hidup awalnya merupakan satu sel yang tersusun dari campuran DNA ayah dan ibunya, yaitu akibat dari proses fertilisasi antara sel sperma dengan sel ovum. DNA dengan kodon-kodonnya ini akan menjadi petunjuk bagaimana membentuk protein-protein yang akan membentuk tubuh makhluk hidup. Nah, protein pertama dalam sel bersama dengan biomolekul lainnya seperti lipid dan juga karbohidrat akan membantu sel pertama untuk membentuk sel kedua. Dan dari sini proses pembentukan protein akan terus berlanjut dengan dibantu biomolekul lainnya untuk membentuk sel-sel yang lebih banyak lagi hingga terbentuklah jaringan, kemudian terbentuk berbagai organ hingga menjadi suatu individu lengkap dengan karakteristiknya sendiri. Nah, DNA ini juga tidak hanya membentuk suatu individu secara struktural, namun juga secara fungsional, di mana DNA akan membentuk banyak enzim dan hormon yang mengatur banyak fungsi tubuh. Nah, setelah banyaknya penggambaran mengenai ilmu dari biokimia ini, kita dapat mengetahui bahwa ada manfaat dari biokimia dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, penerapan biokimia banyak ditemukan dalam bidang kesehatan. Sebagai contoh, biokimia ini mempunyai peranan dalam memecahkan masalah gizi, penyakit-penyakit akibat dari kurang gizi, terutama pada anak-anak. Yang kedua, biokimia juga dapat menjelaskan hal-hal dalam bidang farmakologi dan toksikologi, karena dua bidang ini berhubungan dengan pengaruh bahan kimia dari luar terhadap metabolisme tubuh, seperti misalnya penggunaan pada obat-obatan. Nah, yang selanjutnya, biokimia juga berperan dalam bidang pertanian dan peternakan. Untuk penggunaan pestisida dalam bidang pertanian telah kita kenal lama. Nah, pada umumnya pestisida bekerja dengan menghambat enzim yang bekerja pada hama atau organisme tertentu. Nah, dalam hal ini biokimia berperan dalam meneliti mekanisme kerja pestisida sehingga dapat meningkatkan selektivitasnya dan dengan demikian dapat mencegah dampak negatif yang ditimbulkan terhadap lingkungan. Nah, selain itu juga di bidang ini diterapkan terkait peningkatan kualitas produk, yaitu dalam bidang pertanian dan juga peternakan, yang telah dapat diwujudkan juga dari menerapkan rekayasa genetika. Nah, yang selanjutnya, untuk mengetahui tentang reaksi-reaksi kimia penting yang terjadi di dalam sel. Hal ini juga berarti kita dapat memahami proses-proses yang terjadi dalam tubuh. Dan dengan demikian diharapkan kita akan mampu menghindari hal-hal dari luar yang akan mempengaruhi proses dalam sel-sel tubuh kita. Misalnya, kita akan dapat mengatur makanan yang akan kita makan, sehingga memperoleh manfaat yang lebih optimal dari makanan dan juga tidak berlebihan. Nah, yang selanjutnya kita juga dapat mengetahui bahwa biokimia ini memiliki hubungan dengan ilmu-ilmu lain, yaitu pada bidang kimia organik, biofisika, ilmu gizi, kesehatan, mikrobiologi, fisiologi, dan juga bidang genetika. Dan berikut ini adalah referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT presentasi ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tentang filosofi biokimia dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.